Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mungkin mencunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin cara ngeliat datanya beda. Saat pertama kali dilantik, banyak yang ragu dengan orang ini. Kenapa? Baru beberapa hari duduk di kursi menteri, sudah ada blundernya. Kritik juga langsung datang dari berbagai arah. Tapi di sini anehnya, data justru bilang sebaliknya. Sentimen positif terhadap Purbaya Yudi Sadewa naik dari 23% jadi 47% cuma dalam 1 minggu setelah pelantikannya. Jadi, apa yang bikin publik mulai percaya? Dan kenapa justru para elit terlihat waspada? Siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Ekonomi idealis yang jadi reformis baru? Atau menteri keras kepala yang berani melawan semua orang? Inilah Purbaya Yudi Sadewa versus everybody. Jadi, siapa sebenarnya Purbaya Yudi Sadewa? Kalau kita lihat di laman Wikipedia, deskripsinya itu sederhana. Seorang ekonom dan insinyur, di mana kalangan profesional bukan politisi, bukan juga kader partai. Ia pernah menjabat sebagai staf khusus, kemudian wakil ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah itu, ia dipindahkan ke Kemenko Maritim sebagai staf khusus bidang ekonomi, lalu naik menjadi deputi. Langkah karirnya terus menanjak sampai akhirnya dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan. Posisi yang menguji kemampuannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan puncaknya, Purbaya akhirnya ditunjuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Disinilah babak pertama kontroversi dimulai. Pada hari pelantikannya, Purbaya langsung menanggapi gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Tapi komentarnya malah dianggap meremehkan aspirasi publik. Kritik pun berdatangan dari berbagai arah, mulai dari aktivis, pengamat, sampai netizen. Tapi tidak lama, ia muncul dalam konferensi pers searah terima jabatan dan meminta maaf secara terbuka. Gaya komunikasinya memang unik, seperti koboi, belak-belakan, to the point, dan kadang tanpa basa-basi diplomatis. Ia bicara dengan cara yang jarang dilakukan pejabat, langsung ke inti persoalan, meskipun resikonya bisa besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia bahkan menyambut tantangan Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8%. Sebuah target ambisius dan awal dari perjalanan panjang seorang ekonom yang berubah jadi koboi politik. Tapi justru gaya komunikasinya yang seperti koboi inilah yang bikin Purbaya menarik. Ia cepat menarik pelatuk kata-kata tanpa banyak perhitungan politis. Langsung, keras, dan seringkali bikin banyak pihak kaget. Dan akibatnya ia sekarang berhadapan dengan banyak lawan, baik di dalam kabinet maupun di luar pemerintahan. Beberapa kalangan menyebut Purbaya sebagai menteri yang bukan titipan siapa-siapa. Entah itu benar atau tidak, tapi satu hal yang pasti Purbaya tidak pernah takut berselisih. Salah satu yang paling sering disorot adalah perselisihannya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketegangan itu muncul waktu Purbaya menyebut ada selisih besar antara harga keekonomian LPG 3 kg dan harga subsidi. Bahlil langsung menyentilnya di depan publik, bilang kalau Purbaya ini salah baca data. Mungkin mencunya salah baca data itu. Tapi Purbaya membalas dengan santai. Ya mungkin cara lihat datanya yang beda. Mungkin cara ngeliat datanya beda. Jawaban yang ringan, tapi dalam dunia politik ini bisa berarti tembakan halus. Nah, belum selesai dengan Bahlil, Purbaya juga beberapa kali bersilang pendapat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Yang pertama, soal program MBG. Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengimbau agar dana MBG jangan ditarik dulu. Tapi Purbaya tetap bersikeras, kalau serapan anggarannya rendah, maka dana ini bakal dikembalikan ke kas negara. Sederhana tapi cukup bikin kabinet jadi tegang. Perseteruan mereka pun berlanjut di isu pembangunan Family Office. Luhut mengusulkan agar pemerintah membangun sistem Family Office agar investor kaya bisa menanamkan uang di Indonesia tanpa kena pajak. Tapi Purbaya menolak keras penggunaan uang negara untuk ini. Dengan nada tenang, ia berkata, "Silahkan bangun sendiri, jangan pakai uang rakyat." Saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Dan bisa bangun sendiri, bangun sendiri. Masih dengan Luhut, perbedaan pandangan juga terjadi soal
Indonesia Investment Authority. Luhut mendorong agar INA mendapat suntikan dana hingga 50 triliun rupiah per tahun supaya bisa jadi mesin ekonomi nasional. Tapi Purbaya justru mempertanyakan transparansinya. Dipakai untuk apa uang sebesar ini? Bukan cuma itu, Purbaya juga menyentil PT Pertamina. Ia menilai lambatnya pembangunan kilang minyak baru adalah akar dari membengkaknya subsidi energi negara. Sebuah kritik yang jarang keluar dari mulut pejabat aktif, apalagi kepada BUMN besar sekelas Pertamina. Lalu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia pun, ia sempat bersitegang. Masalahnya, keputusan pemotongan anggaran transfer ke daerah dan dana bagi hasil sebesar 25-35%. Alasannya keterbatasan fiskal, tapi dampaknya besar. 18 gubernur langsung mendatangi Kemenkeu untuk menuntut agar dana ini tidak dipotong. Dan seperti biasa, Purbaya tetap pada pendiriannya. Kritik lain datang dari kalangan bisnis, terutama soal Danantara, lembaga pengelola dana BUMN. Purbaya menilai penggunaan dividen BUMN untuk membeli obligasi pemerintah adalah langkah yang tidak sehat. Ia juga menolak penggunaan APBN untuk membayar utang kereta cepat, membuat bos Danantara, Rosan Ruslani, harus mencari opsi pendanaan lain. Sementara di lingkungan internal Kemenkeu sendiri, gaya Purbaya juga tidak kalah keras. Ia menegaskan akan menindak tegas pegawai yang terlibat dalam penyelundupan barang, termasuk yang coba-coba bermain di lapangan. Bahkan dalam satu kesempatan, ia mengancam bakal memecat pegawai bea dan cukai yang ketahuan nongkrong bergerombol di Starbucks saat jam kerja. Wow. Dengan gaya sekeras itu, tak heran kalau Purbaya kini banyak musuh alami. Dari sesama menteri, para pengusaha, sampai birokrat yang merasa terganggu dengan gaya kepemimpinannya. Tapi yang menarik justru dari semua konflik ini popularitasnya terus naik. Mungkin karena publik akhirnya melihat satu hal yang jarang, seorang menteri yang berani menembakkan kebenaran meski harus berhadapan dengan semua orang. Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya Yudisadewa memang sudah langsung tancap gas. Ia memindahkan 200 triliun rupiah dana SAL ke Bank Himbara, menindak rokok ilegal, menunda kenaikan cukai, mengejar pengemplang pajak, sampai membuka layanan lapor Pak Purbaya. Nah, dalam waktu singkat, langkah-langkahnya bikin banyak pihak terkejut. Salah satu gebrakan paling berani adalah membuka blokir sejumlah rekening kementerian dan lembaga yang sebelumnya dibekukan di era Sri Mulyani. Dari sinilah istilah Purbaya Effect muncul, menggambarkan gaya fiskal yang lebih agresif, fokus pada pertumbuhan dan berani ambil resiko demi percepatan ekonomi nasional. Namun keberanian itu tidak datang tanpa konsekuensi. Mahfud MD memuji pendekatan Purbaya yang menolak menambah beban rakyat lewat pajak baru dan berani menindak kebocoran anggaran. Tapi kritik juga deras mengalir. Di awal pelantikan, ekonom Ferry Latuhihin menilai Purbaya tidak layak jadi Menteri Keuangan karena kebijakannya dianggap menyalahi hukum ekonomi dan berpotensi menimbulkan instabilitas jangka panjang. Bahkan, Majelis Utama Indonesia sempat menegur gaya komunikasinya yang dinilai terlalu belak-belakan dan kasar di publik. Entah disukai atau dibenci, semakin menguatkan citra Purbaya sebagai menteri yang tidak pandai basa-basi, tapi tahu betul kapan harus menekan gas dan kapan harus menabrak tembok demi prinsipnya sendiri. Dan harus diakui, sejak awal menjabat, Purbaya Yudisadewa sudah menunjukkan kalau dirinya bukan menteri biasa, tidak datang dari partai politik, tidak pandai bermain citra, tapi berani bicara apa adanya. Meski resikonya besar, sosoknya menonjol bukan karena pencitraan, melainkan karena profesionalisme dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya mengemban tanggung jawab berat, menyeimbangkan fiskal di tengah tekanan ekonomi global, dan menjaga stabilitas anggaran nasional yang sudah rapuh sejak era pandemi. Tapi bagi sebagian pihak, gaya kebijakan Purbaya terasa seperti pedang bermata dua. Agresif tapi beresiko, cepat tapi kadang terlalu berani. Hasil kebijakan nyatanya memang belum bisa dinilai sekarang. Efektivitasnya baru akan terlihat dalam 1 atau 2 tahun ke depan, saat ekonomi benar-benar diuji oleh gejolak global dan ancaman resesi. Tapi satu hal yang pasti, ia berhasil menumbuhkan persepsi baru di tengah publik kalau seorang menteri bisa tegas tanpa perlu bergantung pada kekuatan politik. Dan ketika ditanya soal tekanan dari berbagai pihak, jawabannya sederhana tapi tajam. Saya hanya bertanggung jawab ke RI 1. Yang lainnya saya nggak peduli. Kalimat ini menggambarkan seluruh esensi dirinya, belak-belakan, lugas, dan tidak takut kontroversi. Di tengah budaya birokrasi yang serba berhitung dan penuh dengan basa-basi, mungkin cuma Purbaya satu-satunya menteri yang berani berkata seperti ini.